Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, panitia lomba yang semangatnya luar biasa, para peserta yang mantap jiwa, dan pemirsa sekalian yang berbahagia. Tiada rangkaian aksara yang lebih mulia daripada ungkapan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berkat rahmat dan kasih sayangnya kita bisa merasakan nikmatnya angin segar kemerdekaan. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa seluruh umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Sahabat-sahabatku sekalian yang berbahagia, Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945 dan tidak pernah lepas peran pemuda dalam meraihnya. Putra-putri Indonesia bersepakat mempersatukan jiwa dan memperkuat tekad dalam membela harkat dan martabat bangsa, menggugah jiwa nasionalisme dan kesadaran akan persatuan bahwa perjuangan membela bangsa adalah kewajiban bersama, bahwa setiap dari kita adalah bagian dari Indonesia. Sahabat-sahabatku sekalian yang berbahagia, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, pendiri negeri ini, Bung Karno, pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia." Namun pertanyaannya, bekal seperti apa yang harus dimiliki oleh para pemuda agar bisa membawa perubahan? Kualitas seperti apa yang diperlukan agar bisa mengguncang dunia? Tentu kalimat dari Pramudia Anantanur dapat menjadi renungan. Ada kekuatan-kekuatan dahsyat yang tak terduga yang bisa timbul pada samudra, pada gunung berapi, dan pada pribadi yang tahu betul akan tujuan hidupnya. Lalu, bagaimana seorang bisa mengetahui tujuan hidupnya jika ia tak mengenal dirinya sendiri? Sahabat-sahabatku sekalian yang berbahagia, untuk mengenal diri sendiri diperlukan kecerdasan, yakni kemampuan untuk berpikir dan bertindak secara terarah, serta menguasai dan beradaptasi dengan lingkungan secara efektif. Pemuda yang berkualitas tentu memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Semakin tinggi kecerdasan yang dimiliki, semakin tinggi pula kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah yang rumit dan kompleks. Memiliki kemampuan untuk berpikir abstrak dan mampu untuk belajar dari pengalaman. Bukankah Alvin Toffler pernah berkata, manusia yang buta huruf pada abad 21 bukanlah mereka yang tidak bisa membaca dan menulis, tetapi who cannot learn, unlearn, and relearn, yang berarti mereka yang tidak mau belajar, tidak mau melepas pengetahuan tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan, serta mereka yang tidak mau belajar kembali hal-hal yang tidak dimengerti dan memperdalam yang sudah diketahui. Sahabat-sahabatku sekalian yang dirahmati Allah, samping kecerdasan intelektual, perlukan kecerdasan emosional yang selaras. Sebab kecerdasan intelektual hanya berkontribusi sekitar 20% terhadap kecerdasan seseorang. Demikian kata Daniel Goleman dalam bukunya Emotional Intelligence. Orang yang pandai namun tak memiliki kemampuan untuk mengenal emosi dan mengendalikannya akan melakukan tindakan-tindakan bodoh. Mengapa? Karena kecerdasan emosional memiliki 4 hal, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan pengelolaan relasi. Dapatkah kita bayangkan apa yang terjadi jika seseorang kurang dalam 4 hal tersebut? Tak perlu memandang jauh,
fenomena di media sosial telah menjadi bukti kurangnya 4 hal itu, telah menyebabkan konflik-konflik yang tak berarti, yang menguras waktu serta energi, suatu daya yang sama yang dapat digunakan untuk mencerdaskan generasi muda, memajukan ekonomi, atau bahkan menciptakan inovasi. Sahabat-sahabatku sebangsa dan setanah air, cakap secara intelektual dan emosional sudah tentu menjadikan negeri ini lebih baik. Apalagi jika ditambah dengan kecerdasan spiritual yang mumpuni. Kecerdasan spiritual adalah puncak kecerdasan, setumpuk kearifan dan wawasan pemikiran yang mendalam dan luar biasa akan pengenaan diri, akan semesta dan perjalanan hidup sebagai manusia. Pemuda yang cerdas secara spiritual akan membawa manfaat baik bagi dirinya maupun pada masyarakat dan agama. Pemuda yang cerdas secara spiritual akan menjalani hidup bukan hanya sebagai rutinitas, tetapi memiliki tujuan dan visi misi yang jelas. Sahabat-sahabatku sekalian yang berbahagia, mari sebagai generasi muda kita tingkatkan kualitas diri dengan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Mari kita temukan makna dalam setiap ritme kehidupan, dalam pekerjaan, cinta, ataupun dalam saat-saat sulit saat menjalani hidup sebagai warga negara. Ingatlah, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepada kita, tapi tanyakan apa yang kita berikan kepada negara. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.